Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Pelanggaran Syariah di Pasar Modal Konvensional dalam mata kuliah Pasar Modal Syariah. Anggota dari kelompok 8: 1. M. Zaki Farkani Rendiansah dengan NIM terakhir 140. 2. Maizura Septian Nur Iman dengan NIM terakhir 145. 3. Kiki Koirul Ihsan dengan NIM terakhir 171. 4. Rahmi Putri Damayanti dengan NIM terakhir 173. 5. Salma Deviani Shivana dengan NIM terakhir 184. A. Sekuritas emiten. Sekuritas adalah instrumen keuangan yang menjadi perwakilan kepemilikan saham dalam perusahaan publik. Sekuritas menjadi tanda bukti seseorang atau suatu badan usaha memiliki saham dalam perusahaan publik. Sedangkan emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam perundang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. B. Perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang haram. OJK menerapkan kriteria sebagai berikut. 1. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. A. Perjudian dan permainan yang tergolong judi. B. Perdagangan yang dilarang menurut syariah antara lain perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, lalu perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu. C. Jasa keuangan ribawi antara lain bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga. D. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar dan judi atau maisir, antara lain asuransi konvensional. E. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan antara lain barang atau jasa haram zatnya atau haram lizatihi, barang atau jasa haram bukan karena zatnya atau haram lighairihi yang ditetapkan oleh DSN MUI. B. Barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudzarat. F. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. 2. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut. A. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Atau B. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. C. Menjual sekuritas yang belum dimiliki atau short selling. Secara konsep, transaksi short selling adalah transaksi penjualan efek di mana efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Artinya, short selling secara sederhana disebut jual kosong karena transaksi dilakukan tanpa ketersediaan efek. Aturan teknis transaksi short selling diatur oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI lewat Peraturan BEI Nomor 3/1 tentang keanggotaan margin dan atau short selling dan perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 2/H tentang persyaratan dan perdagangan efek dalam transaksi margin dan Surat Edaran Bursa Efek Indonesia Nomor S/BEI-ANG/02/2017 tentang pemenuhan ketentuan pembiayaan transaksi oleh anggota bursa. Jika mengacu pada aturan tersebut, tidak semua perusahaan efek atau broker bisa memberikan fasilitas transaksi short selling untuk nasabah atau investornya. Ada ketentuan permodalan yang harus dipenuhi agar perusahaan efek bisa menyelenggarakan short selling. D. Manipulasi dan tadlis. 1. Manipulasi. Salah satu kecurangan yang dapat terjadi dalam pasar modal adalah market manipulation atau manipulasi pasar. Manipulasi pasar adalah tindakan menggabungkan atau menurunkan harga instrumen keuangan secara artifisial atau mempengaruhi perilaku pasar untuk keuntungan pribadi. Tindakan manipulasi pasar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang pasar modal melarang tindakan manipulasi pasar dalam pasal 91 hingga pasal 93. Tindakan manipulasi pasar yang dilarang dalam UU Pasar Modal yaitu A. Tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. B. Melakukan dua transaksi atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. C. Membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan A. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. B. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. 2. Tadlis. Termasuk dalam kelompok tadlis adalah setiap kegiatan atau transaksi yang berusaha menyembunyikan catatan dari suatu objek akad yang sengaja dilakukan oleh penjual dengan tujuan membohongi pembeli dan membuat objek akad tampak tidak cacat atau terlihat lebih baik dari kondisi aslinya. Contohnya dalam investasi adalah unsur penipuan dalam hal keterbukaan informasi terhadap kualitas, kuantitas, harga, dan waktu aset yang diperdagangkan antara buyer dan seller. E. Transaksi goror dan riba. Kata goror berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi, atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti, konsep goror dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Sedangkan riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain secara istilah teknis, riba berarti pengambilan atau tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari tambahan di sini yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas. Tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang. Dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. F. Rekayasa permintaan dan penawaran atau bai najasi. Bai najasi atau rekayasa pasar dalam demand yaitu bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga produk tersebut naik. Dalam fatwa DSN tentang perdagangan efek bersifat ekuitas dijelaskan secara lebih detail. Dalam fatwa ini dijelaskan praktik-praktik bai najasi yaitu sebagai berikut. A. Pump and dump, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan. B. Creating fake demand atau supply, atau permintaan atau penawaran palsu, yaitu adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli atau jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli atau jual yang dipasang sudah mencapai harga terbaik, maka order tersebut dihapus atau di-delete, atau juga direvisi atau amend, baik dalam jumlahnya dan atau diturunkan level harganya secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat permintaan atau penawaran yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjual. Hal ini tertuang dalam Fatwa DSN nomor 80 DSN MUI
tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. G. Perdagangan orang dalam atau insider trading, margin trading atau al-bai al-juz'i. Insider trading dinilai sebagai salah satu kejahatan di dalam pasar modal. Insider trading adalah perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam. Yang dimaksud dengan orang dalam menurut pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal adalah 1. Orang yang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau menjelang efek yang dimaksud. 2. Orang yang memberi informasi kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi yang dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan efek. Insider trading sangat merugikan di pasar modal karena adanya informasi yang hanya diketahui oleh sebagian investor saja. Insider trading dapat menimbulkan kecurangan dalam transaksi perdagangan saham perusahaan antar investor di pasar sekunder. Pihak yang memiliki informasi akan mendapatkan keuntungan karena dapat melakukan transaksi jual atau beli saham sebelum informasi dan fundamental perusahaan secara resmi dirilis. Margin trading adalah aktivitas yang melibatkan unsur riba, yaitu bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh karena telah meminjam sejumlah dana untuk membeli suatu saham dari perusahaan sekuritas. Sementara bunga atau tambahan atas suatu pinjaman uang tidak diperbolehkan dalam Islam. Praktek margin trading merupakan trading yang memiliki resiko yang cukup besar, terutama bagi perusahaan sekuritas, memberikan fasilitas pinjaman kepada investornya. Investor pada praktek margin trading telah membeli suatu yang tidak pasti atau keuntungan yang dihasilkan oleh saham suatu perusahaan dengan suatu kepastian pembayaran bunga ditambah fee atas pinjaman dana yang diberikan perusahaan sekuritas. Dalam hal ini, perusahaan sekuritas ibarat bank konvensional yang memberikan pinjaman kredit kepada nasabah dengan resiko besar, yaitu gagal bayar. Bagi seorang investor muslim di pasar saham, sudah seharusnya menghindari transaksi keuntungan yang dilarang oleh Islam. Salah satunya adalah transaksi yang berkorelasi dengan unsur ribawi seperti bunga pinjaman pada margin trading tersebut.